Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rohim Eka Tamtamaji, mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama di Universitas Negeri Malang. Hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas uji kinerja. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang karakteristik negara-negara ASEAN yang ada di kelas 8. Mau tahu keseruannya? Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semua? Ya, di jam terakhir ini saya minta tetap semangat ya. Semangat. Seperti itu. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini diberi kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Amin. Mbak, dipimpin doa. Persiapan. Berdoa mulai. Selesai. Sepertinya kok ada yang tidak masuk ini. Oke, saya absen dulu ya. Aisyah hadir. Amelia hadir. Anis, sehat Anis? Kenapa Anis? Gak apa-apa ya. Oke, semangat ya Anis. Aura, Bilqis, hadir. Oke. Chelsea Andara, Deka, hadir. Semangat Deka. Semangat. Oke. Sudah sembuh ya? Ya. Oke. Alhamdulillah. Helen. Hadir. Oke, Fahmi. Oke juga. Oksel. Raya. Rohimatus. Siti Fatimah. Hadir. Sehat Siti? Sehat ya. Siti Nabi Jatul. Hadir. Siti Quratun. Hadir. Kenapa? Sakit gigi. Sehat ya? Hadir. Saskia. Oke. Zahrani. Oke. Oke, itu yang hadir hari ini kita 20 siswa. Oke, terima kasih. Oke, untuk lebih menyemangatkan pembelajaran kita hari ini, saya akan memutar lagu ya, salah satu lagu nasional ya,
untuk memotivasi, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita. Oke? Oke. Judul lagunya Padamu Negeri. Untuk lebih panas lagi, saya punya ice breaking, ya. Masih ingat lagu 1 tambah 1? Ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Gerakannya coba lihat. 1 tambah 1 sama dengan 2. Kemudian 2 ditambah 2 empatnya kaki. Oke, empatnya kaki. Oke, paham ya? 4 ditambah 4 sama dengan 8. Bayang ya. Oke, paham ya? Oke, semua berdiri. 1, 2, 3. 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Oke. 4 ditambah 4 sama dengan 8. 8 ditambah 8 sama dengan 16. Oke, mulai. Untuk penilaian yang akan saya lakukan di pembelajaran hari ini yaitu yang pertama tentang penilaian sikap, ya, sikap. Nanti itu juga akan saya nilai ya. Yang kedua, penilaian pengetahuan nanti dalam bentuk tes tulis, nanti kamu akan menerima tes tulis. Dan yang ketiga adalah penilaian tentang keterampilan. Nah, dalam hal ini nanti kamu akan melakukan diskusi, ya, diskusi kelompok. Dan itu nanti juga akan dinilai. Paham? Sekali lagi selain sikap tadi, spiritualmu juga saya nilai ya dalam segi spiritual. Tadi seperti berdoa tadi itu sudah masuk nilai. Paham? Anak-anak, karakteristik negara-negara ASEAN. Kamu tahu karakteristik itu apa? Ciri. Nah, coba perhatikan. Saya analogikan, saya ibaratkan. Kamu di dalam ruangan ini, ya, siswa kelas 8 ini mempunyai ciri-ciri yang berbeda. Ya. Mempunyai ciri khas yang berbeda. Ya. Nah, Bisa. punya ciri khas berbeda. Ya, misalkan hidungnya mancung, nah, senyumnya manis, itu kan ciri-ciri kan itu. Jadi, senyumnya juga manis ya. Nah, badannya besar. Nah, ciri-ciri kan? Karakteristik kan? Nah, demikian pula materi yang kita pelajari hari ini itu tentang ciri-ciri karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, ada Indonesia, Malaysia. ada Malaysia, oke, itu yang dinamakan karakteristik.
Saya akan menyampaikan materi tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Silakan disimak, silakan diperhatikan dan dicatat. Ini judul kita materinya hari ini, karakteristik negara-negara ASEAN. Yang pertama, negara kita ya, Indonesia. Kita bahas identitasnya dulu. Indonesia itu beribu kota di Jakarta. ya. Bentuk pemerintahnya Republik. Ya. Wilayah secara geografis Indonesia ini paling luas di antara negara-negara ASEAN yang Lain. Nah, kemudian agama di situ hampir semua agama ada di wilayah kita. Indonesia. Kristen, Katolik, Hindu, 250 juta jiwa lebih ya. Ini jumlah penduduk di negara kita 250 juta jiwa lebih ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian perekonomian dan sumber daya alamnya hampir di semua sektor ada ya. Yang pertama itu sektor pertanian, agraris. Ya, agraris. Apa itu agraris? penduduknya mayoritas Mayoritas. petani. Ya, mayoritas penduduknya bermata pencaharian. Ya, selain petani banyak di bidang perkebunan, di sektor industri, sektor perikanan, pertambangan. Jadi Indonesia itu kaya, iya kan? Indonesia sangat kaya. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Ya. Benderanya, ya, ciri-ciri benderanya. Jadi jangan sampai keliru. Kalau Malaysia itu bedanya dengan Amerika Serikat itu terletak di matahari dan bulan. Kalau Amerika Serikat bintang berjejer banyak. Itu beda bendera. Oke, lanjut ke negara yang ketiga, Thailand. Benderanya merah, putih, biru, putih, merah. Kalau dibalik sama saja. Ya. Beribu kota di Bangkok. Ya. Bentuk pemerintahannya keras. Memiliki hari kemerdekaan. Ya, karena tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Tapi Thailand ini mempunyai hari kemerdekaan yang yang disamakan dengan hari lahirnya Raja Thailand. Nah, namanya Raja Bhumibol. Ya. Hari kemerdekaannya itu memperingati kelahiran rajanya, ya seperti itu kan. Kelahiran rajanya, yaitu pada tanggal 13 Oktober 1952. Nah, itu dianggap menjadi hari kemerdekaan. Saya akan menampilkan tayangan video ya tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Inilah julukan 10 negara di ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan sebuah organisasi ekonomi dan geopolitik khusus untuk wilayah di Asia Tenggara. Organisasi ini diikuti
10 negara itu adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, dan Myanmar. Nah, 10 negara ini memiliki julukannya masing-masing loh. Apakah teman-teman tahu? Indonesia, ASEAN yang memiliki posisi geografis yang strategis di Middle of the Equator atau Zamrud terdiri dari ribuan pulau dan memiliki sumber daya yang melimpah. Malaysia sering dijuluki kekayaan ras. Malaysia juga disebut sebagai negeri jiran karena posisinya yang dekat dengan Indonesia serta negara lainnya di Asia Tenggara. Singapura adalah negara dengan julukan The Lion City atau negeri singa. Nama negara ini berasal dari bahasa Sanskerta yaitu Singapura yang berarti tanah singa. Thailand, teman-teman akan disuguhi dengan keramahan warganya. Karena itu, negara ini mendapat julukan The Land of Smiles atau negara penuh senyuman. Selain memiliki warga yang ramah senyum, negara ini juga dikenal sebagai negara gajah putih. Gajah putih juga merupakan simbol dari kerajaan di Thailand. Ibu kota di Hanoi ini juga dijuluki The Land of Blue Dragon atau tanah naga biru. Laos, karena lokasinya yang berbatasan dengan negara lain, Laos mendapat julukan The Land of Country atau tanah kunci. Julukan lainnya adalah The Land of a Million Elephant atau kalau julukan Myanmar sebagai The Land of the Golden Pagoda atau tanah pagoda emas. Ini karena banyaknya pagoda yang ada di negara ini. Kamboja ini sering disebut sebagai The Land of the Tower atau tanah yang berlayar dari kemakmuran. Itulah julukan-julukan dari semua negara yang ada di ASEAN. Negara mana yang tertarik ingin kamu kunjungi? Negara mana yang kira-kira ingin kamu kunjungi suatu saat? Kenapa Singapura? Karena itu di situ itu negaranya itu kita bisa belajar tentang industri, terus itu negaranya itu maju dan bagus banget. Oke, Singapura, teman-teman, Singapura mempesona. Iya. Setelah kamu mengamati video tadi dan materi yang sudah saya sampaikan, saya ingin ngasih pertanyaan. Nah, saya ingin memastikan jumlah negara ASEAN itu ada berapa? 10. Oh, ya. Berapa? 10. 10. Bukan 11. Bukan 11. Bukan. Kenapa kok tidak 11? Karena iya. Kenapa kok tidak 11? Karena Timor Leste tidak ikut dalam anggota ASEAN. Oke, sekarang akan saya bentuk kelompok, ya. Akan saya bentuk kelompok. Kelompoknya terdiri dari 4 kelompok, ya. Silakan dibentuk kelompok, nanti akan saya absen kelompoknya. Aisyah kelompok A, sambil dicatat, ya. Amelia kelompok B, ya kan, Helen kelompok B, Rosa kelompok C, Siti Fatimah kelompok D, ya. Bentuk kelompok. Sekali lagi, dari materi yang sudah saya sampaikan tadi dan tayangan video tadi serta pertanyaan saya tadi tentang berapa jumlah
negara di ASEAN. Kita pastikan ya bahwa jumlahnya adalah 10. paham? Ada pertanyaan? Iklim di ASEAN seperti apa? Iklim di ASEAN seperti apa? Nah, ini pertanyaan dari kelompok D. Perhatikan. Negara di ASEAN itu beriklim apa? Tropis. Kenapa? Karena secara astronomis, secara letak astronomis, ASEAN itu terletak di angka 23,5 derajat lintang utara dan 23 derajat lintang selatan. Nah, ini dengan letak yang seperti itu, maka otomatis iklim di ASEAN yaitu beriklim tropis. Nah, letaknya seperti itu secara astronomis. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oke. ASEAN terletak di daerah mana? ASEAN terletak di daerah mana? ASEAN kira-kira berada di daerah mana ya? Ayo tadi yang sudah saya sampaikan tadi kira-kira di mana? Asia. Mungkin yang dimaksud kelompok ini tadi ya secara geografis mungkin ya. Secara geografis saya ulangi lagi ya. Secara geografis ASEAN itu terletak di antara dua benua dan dua samudra. Benuanya apa tadi? Asia dan Australia. Ya, jadi terletak di persilangan seperti itu, persilangan ya. Benuanya Asia dan Australia, samudranya India dan India dan Pasifik. Paham? Paham. Kamu sudah bertanya. Sekarang saya tambahin pertanyaan lagi. Saya ingin tanya lagi selain pertanyaan yang pertama tadi sebagai pemantik, ya. Pertanyaan kedua saya, apakah kamu masih fokus dengan apa yang saya sampaikan tadi? Pertanyaannya yaitu negara mana yang tidak memiliki perairan? Laos. Kenapa kok Laos? Kenapa kok Laos? Karena Laos itu diajak oleh negara-negara ASEAN yang lain. Kenapa? Karena Laos diapit oleh negara lain. Berarti seperti nggak bisa gerak gitu ya? Ya. Seperti terkunci. Bagus, betul jawabannya ya. Laos ini seperti terkunci, ya, the locked countries, ya, the locked countries. Jadi negaranya ini, perhatikan, halo, negaranya ini mayoritas wilayahnya berupa daratan. Jadi perairan berupa laut itu tidak memiliki Laos itu ya. Jadi diapit oleh 5 negara Laos itu kan. Di sebelah utara itu berbatasan langsung dengan Cina, sebelah utara. Sebelah barat berbatasan langsung dengan Thailand dan Myanmar. Sebelah selatan langsung berbatasan dengan Kamboja. Sementara di timur berbatasan dengan Vietnam. Jadi nggak bisa gerak, seolah-olah Laos ini nggak bisa gerak gitu ya. Saya akan membagikan sketsa peta ya. Nanti ini yang kamu pecahkan masalah ini. Kamu pecahkan masalah ini ya, yang ada di dalam peta ini. Ya. Kamu cari informasi sebanyak-banyaknya tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Oke. Halo, ini silakan dipecahkan masalah di situ. Oke. Kamu tulis di situ di samping nomor. Letaknya
itu negara apa? Tambahi. Kondisi alamnya seperti apa? Ya seperti itu ya, kondisi alam boleh. Penduduknya seperti apa? Bentuk pemerintahannya, nah seperti itu ya. Diskusi singkat, silakan didiskusikan dulu. Ini bener lah, ini kan baca. Iya. Nah, kali kalau Indonesia kan negara agraris. Menurutku negara Malaysia. Nomor 5 nggak kenal. Oh iya. Iya, sebenarnya. Oh, nomor 5 lah tuh. Gimana, ada kesulitan? Ada. Kalau saya tuh bingung waktu menentukannya nomor 4. Nomor 4, kenapa nomor 4? Bingung Pak, antara 4 dan 5 Pak. Oh, 4 dan 5, oke. Di sini 4 itu ada ya, angkanya ada 2, bahkan lebih dari 2 kan. Nah, 4 ini saya tanya dulu, 4 ini negara apa sih? Negara apa sih? Halo? Malaysia kan? Nah, perhatikan, Malaysia itu wilayahnya terbagi menjadi 2. Nah, jadi nanti wilayah Malaysia Timur sebelah sini, wilayah Malaysia Barat sebelah sini. Jadi Malaysia itu memang ada 2 wilayahnya. Sebenarnya negaranya ya cuma 1, tapi wilayahnya terbagi menjadi 2. Paham? Paham. Oke, lanjut. Nomor 5 di sketsa petanya kok ada. Nomor 5 kok nggak ada? Oke, perhatikan. Nomor 5 itu sembunyi di sini. Nah, ini. Saya kasih lebih jelas lah. Ini saya lingkari ya. Nah, nomor 5 sembunyi di sini. Kira-kira itu negara apa? Singapura. Paham kan? Nah, di situ letaknya di situ nomor 5. Paham ya? Wes, coba kamu tambahi keterangan di situ apa? 1 apa, 2 dan lain-lain. Dan seterusnya. Lanjut. Bagaimana Cara menentukan batas wilayah. cara menentukan batas wilayah? Nah, misalkan di sini ya, yang ingin kamu tentukan itu negara apa? Misalkan negara Indonesia ya, Indonesia. Perhatikan, ini rumusnya, Rek. Rumus membaca arah ya. Kalau atas pada peta itu utara, paham? Ya. Selama ini kamu masih bingung kan menentukan arah ya. Ingat-ingat ciri-cirinya. Kalau atas itu pasti utara. Ya ini. Kalau bawah berarti selatan. Kalau timur kanan. Kanan itu timur, paham ya? Kanan. Ingat-ingat. Kiri itu pasti barat, paham? Kiri itu pasti barat. Nah, ini rumusnya. Kamu menentukan batas wilayah seperti ini. Kalau Indonesia berarti kalau arah utara di sini ada Samudra Pasifik. Timur arah kanan ini juga Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Paham? Berarti arah barat Samudra apa di sini? India. India. Sebelah barat juga Samudra India. Begitu caranya. Setelah kamu melakukan diskusi kecil tadi ya, secara singkat mencari informasi tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan membagikan LKPD ya, lembar kerja serta didik setiap kelompok ini nanti akan saya bagikan. Nah, dalam LKPD tersebut ya intinya sama, kamu mencari informasi, memecahkan sebuah masalah tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Nah, ini nanti akan lebih kompleks lagi. Kamu mencari info akan lebih kompleks lagi. Oke.
Nah, halo, perhatikan anak-anak. Ini LKPD-nya, bentuknya seperti ini, ya. Bentuknya seperti ini. Saya sajikan sebuah peta, di situ sketsa peta, ya, peta buta seperti itu. Yang di situ sudah saya kasih nomor-nomor, ya, nomor sesuai wilayah masing-masing. Nah, kemudian di bawah peta ini kamu lengkapi data tersebut. Misalkan Indonesia itu seperti apa? Mulai dari bentuk pemerintahannya, ibu kotanya, sampai kondisi alamnya. Kemudian lanjut ke negara selanjutnya. Seperti itu, paham? Bentuknya seperti ini LKPD-nya. Kamu cari informasi sebanyak-banyaknya, kamu pecahkan masalahnya itu. Oke, paham? Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok A akan mempresentasikan hasil UJK kami. Karakteristik negara ASEAN. Negara yang pertama, Brunei Darussalam. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Seri Begawan. Mata uangnya dolar Brunei. Penduduk mayoritas Melayu. Sumber daya alam minyak. Penyampaian dari kelompok A tentang karakteristik negara-negara ASEAN. Ada pertanyaan? Oke, ya. Mengapa Brunei Darussalam negaranya maju? Nah. Karena Brunei kaya akan minyak. Ulangi. Ulangi. Ya. Mengapa Brunei Darussalam negaranya maju? Karena Brunei kaya akan minyak bumi. Karena Brunei kaya akan minyak bumi. Bener nggak? Nah, betul nggak? Halo, kelompok lain? Ada yang berpendapat? Kelompok lain? Benar ya? Oke. Perhatikan, karena wilayah Brunei Darussalam ini nomor 1 penghasil minyak bumi. Ya. Dari itu Brunei Darussalam dijuluki negara petrodollar, paham? Yang disampaikan oleh presentasi yang disampaikan oleh kelompok B. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Halo. Batas wilayah negara Laos bagaimana? Batas Laos itu seperti apa? Bagaimana? Ya. Ayo yang keras. Di sebelah utara dekat Thailand. Di sebelah utara dekat Thailand katanya. Benar? Halo? Ya, perhatikan. Negara kalau batasnya sebelah utara. Perhatikan, halo. Sebelah utara itu berbatasan dengan negara Cina. Ya. Sebelah barat berbatasan langsung dengan negara Thailand dan Myanmar. Paham? Kemudian di sebelah selatan itu berbatasan langsung dengan negara Kamboja. Sedangkan di sebelah timur, ya, saya kebiasaan kalau kanan itu timur. Itu rumus kalau membaca peta ya. Kanan itu timur, ya. Sebelah timur itu negara berbatasan langsung dengan negara Vietnam. Jadi seperti itu ya. Itu batas wilayah negara Laos. Jadi tidak hanya berbatasan langsung dengan Thailand gitu. Jadi menyeluruh, disebutkan semuanya ya, baik utara, timur, selatan maupun barat. Seperti itu. Paham? Paham ya? Oke. Sudah, Pak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok D akan mempresentasikan hasil diskusi kami seputar negara ASEAN.
ASEAN merupakan organisasi yang beranggotaan 10 negara yang berada di wilayah Asia Tenggara. Negara-negara tersebut memiliki karakteristik yang berbeda-beda, di antaranya yaitu 1. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam beribu kota di Bandar Seri Begawan. Saya refleksi materi yang sudah saya sampaikan tadi. Saya refleksi bahwa karakteristik negara-negara di ASEAN itu sangat beragam. Buktinya jelas tadi ya. Laos seperti itu, kondisi negaranya seperti itu. Ya. Dibandingkan dengan Indonesia, lebih ya luas, kaya, ya terkesan kaya dan lain sebagainya. Paham? Paham. Oke. Jadi itulah ciri khas karakteristik negara-negara di Asia Tenggara. Pertanyaan pertama, ya, jelaskan menurut pendapatmu tentang kondisi alam negara Vietnam. 2. Ya. Gambarkan peta wilayah negara Kamboja. Bayangkan nggak betapa indahnya kita berada di negara Indonesia. Saya berpesan, banggalah menjadi warga negara Indonesia karena kaya akan sumber daya alam yang berlimpah, gitu kan? Ya, sumber daya alam banyak, ada keberagaman suku, ya, seperti ya, budaya dan lain sebagainya. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri sampai di sini. Ya, sebelum saya akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, agar pembelajaran hari ini membawa manfaat. Amin. Silakan dipimpin. Persiapan. Berdoa mulai. Baik, terima kasih anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.